Sobat Tarot, apa kabar? Pada 17 Agustus di tahun ini, negara kita tercinta Indonesia berulang tahun kemerdekaan yang ke-75. Nah, pada tayangan kali ini tayangan spesial loh, karena saya ingin memberikan kado spesial untuk memperingati 75 tahun Indonesia Merdeka. Saya akan membacakan situasi Indonesia secara umum aja ya. Nanti saya akan bacakan dari sisi bisnis dan keuangan, lalu hukum dan politik, yang terakhir tentang kesehatan secara umum. Wah, tampak berat juga ya pembahasan tarot saya kali ini, tapi santai aja sih, ini sekedar rambu-rambu atau gambaran umum tentang situasi negara kita, terutama ya 1 tahun ini ya. Nah, sudah siap semua? Eits, jangan lupa subscribe dan bunyikan loncengnya supaya kalian mendapatkan notifikasi terbaru dari video saya. Langsung aja saya mulai. Saya kocok dulu kartunya ya. Ada beberapa isu menarik seputar ekonomi yang akan saya bahas pada segmen ini. Nah, oke, sebentar. Oke, pertanyaan yang pertama adalah tentang daya beli masyarakat Indonesia. Waduh, karena ini akan berpengaruh pada pergerakan ekonomi bangsa Indonesia secara umum. Bagaimana ya daya belinya masyarakat Indonesia, terutama pada 1 tahun ke depan. Ten of Swords. Wah, ini sepertinya kurang terlalu bagus ya. Ada banyak kegelisahan dan pemikiran-pemikiran yang sepertinya cukup membuat resah, membuat stres, khususnya bangsa kita, rakyat Indonesia, sehingga membuat daya belinya ini tidak terlalu bagus. Jadi ini cukup selektif ini kalau mau membeli sesuatu, ini sungguh-sungguh memprioritaskan apa yang benar-benar menjadi kebutuhan. Jadi tidak terlalu konsumtif. Ya ada sisi bagusnya sih, namun ini tentu saja berpengaruh pada perputaran perekonomian. Jadi ya belum terlalu bagus sepertinya sampai 1 tahun ke depan. Oke, untuk kebutuhan-kebutuhan primer sepertinya masih cukup selamat, masih cukup oke. Tapi kalau untuk kebutuhan yang tidak terlalu pokok, tidak terlalu penting, ini agak-agak mengkhawatirkan. Lalu yang kedua, bagaimana kondisi pasar saham dan investasi dalam kaitannya dengan resesi ekonomi? Ini saya mengaitkannya dengan resesi ekonomi dunia ya. Ya kita tahu ini efek dari COVID-19 ini sangat besar berpengaruh di ekonomi. Ada 2 kartu yang keluar. Ten of Wands. Ini memang perjalanannya masih cukup berat. Jadi untuk para pelaku saham dan investasi ini jangan terlalu berharap banyak dulu. Masih bisa jalan, masih ada proses, ada roda ekonominya masih oke, masih bisa jalan. Cuma ini saya lihatnya kok perjalanannya cukup berat ya. Ya dikaitkan dengan resesi ekonomi yang melanda di dunia secara umum, di negara-negara tetangga kita. Indonesia pasti akan secara tidak langsung akan terdampak. Lalu Queen of Wands ini memberikan harapan kepada para pelaku saham dan investor. Ini masih ada pergerakan kok, masih ada semangatnya, masih ada
aktivitasnya, masih ada kerjanya di sini. Jadi jangan terlalu khawatir, cuma memang harus lebih menyiapkan skenario yang kalau dibilang terburuk nggak juga ya, skenario yang lain selain yang sudah berjalan selama ini. Lalu saya juga ingin membaca sektor ekonomi apa yang paling cepat bangkit. Kalau bicara paling cepat bangkit ya mungkin beberapa bulan ke depan ya, atau sekitar 2-3 bulan ke depan, akhir tahun atau sekitar awal tahun depan. Ini sektor ekonomi apa yang bisa bangkit dengan cepat? Five of Pentacles. Secara umum tidak ada yang bisa bangkit dengan cepat. Ya, tidak. Ini kartunya tampak lesu ini. Kalau yang cukup bagus, cukup oke, ini pariwisata masih jalan, lalu bisnis transportasi juga sudah jalan, sudah mulai menggeliat. Lalu untuk properti pelan-pelan ya, hotel sudah mulai oke, sudah pelan-pelan mulai naik di awal-awal tahun, akhir tahun, awal tahun ini sepertinya sudah mulai bagus, mulai bangkit. Kalau untuk bisnis hiburan ini masih agak sabar ya, belum terlalu bagus. Lalu untuk jasa keuangan, investasi, ini ya masih cenderung mengalir saja. Yang kedua, saya akan mencari tahu tentang situasi politik dan hukum di negara kita, di Indonesia ini. Ada beberapa hal menarik dari penegakan hukum di Indonesia yang akan saya bahas. Yang pertama adalah pemberantasan korupsi. Kita tahu ya, korupsi ini ada di mana-mana. Beberapa orang yang beberapa koruptor itu sudah berhasil ditangkap. Lalu bagaimanakah kelanjutannya? Bagaimanakah kelanjutan pemberantasan korupsi di Indonesia? Apakah para aparat penegak hukum ini bisa menangkap lebih banyak lagi koruptor-koruptor yang ada di Indonesia? Mari kita lihat. Ada 2 kartu. Three of Cups. Ini ada harapan bagus, bisa menangkap, tapi memang tidak terlalu cepat sini. Ini cenderung mengalir, Ini kok malah gambarnya bergandengan tangan ya? Ini mungkin karena sepertinya sih ini ada beberapa aparat yang membantu, dalam tanda kutip ya, membantu para koruptor ini. Jadi memang dibutuhkan kesabaran, dibutuhkan kerjasama dengan banyak pihak supaya para koruptor, terutama yang kelas kakap ini, bisa berhasil ditangkap. Six of Pentacles. Ini masih cukup besar sih harapan untuk bisa menangkap para koruptor ini. Cuma memang kalau dari kartu ini dibutuhkan kelegaan atau dibutuhkan kerelaan, dibutuhkan kalau dari Pentacles-nya bisa diartikan juga ini cukup berbiaya besar juga untuk menangkap mereka. Cuma kalau saya sih masih cukup optimis ya, akan ada penangkapan lagi, terutama untuk para koruptor kelas kakap yang masih berkeliaran. Lalu pertanyaan yang kedua, bagaimanakah dengan kriminalitas? Trennya bagaimana ini? Naik ataukah turun? Lalu bagaimanakah dengan jaminan keamanan di masyarakat? The Hangman.
Kriminalitas ini kalau saya melihatnya dari kartu ini masih akan kecenderungannya masih akan naik ya, dari berbagai sisi sih, dari berbagai jenis kejahatan, bisa narkoba, bisa kejahatan seksual, bisa kejahatan yang lain. Jadi kriminalitasnya ini trennya masih naik dan memang ini cukup meresahkan masyarakat. Ini memang sebaiknya ada kerjasama dari berbagai pihak untuk bisa menekan angka kriminalitas ini yang ada di masyarakat ya. Kalau di masyarakat bisa dengan cara menggalakkan siskamling supaya mencegah pencurian, atau ketika mengetahui ada kejahatan segera melaporkan ke aparat kepolisian itu. Lalu untuk selanjutnya saya juga ingin tahu yang lagi seru-serunya ini tentang pilkada. Meskipun masih akan dilaksanakan di akhir tahun, tapi ini sudah mulai ramai, sudah mulai seru. Ini bagaimanakah pilkada di Indonesia, pilkada serentak ya? Wah, The Sun, ini bagus ini. Ada harapan yang cukup bagus akan melahirkan pemimpin-pemimpin yang cukup bertanggung jawab. Jadi memang masyarakat dimohon untuk peran sertanya ya, supaya pemimpin yang terpilih ini benar-benar pemimpin yang berpihak kepada rakyat, bukan hanya cari keuntungannya ya. Tapi kalau dari sini cukup optimis sih, ini kepala daerah yang terpilih cukup bisa mewakili rakyat dan cukup oke, cukup bagus. Pada segmen ini saya juga ingin tahu kesehatan masyarakat Indonesia, tentu saja secara umum ya. Nah, berkaitan dengan kesehatan ini, kita tahu sampai hari ini itu virus corona atau si COVID-19 itu masih menjadi trending topik pembahasan kita di mana-mana. Meskipun banyak juga yang sudah agak-agak mengabaikan karena bosan, tapi saya masih ingin mengulik, saya masih ingin tahu bagaimanakah si COVID-19 ini di Indonesia, si corona ini. Apakah dia masih betah tinggal di negara kita ini? Lalu bagaimanakah dampak yang akan ditimbulkannya? Oke, banyak juga sih yang menanyakan kepada saya kapan virus corona ini selesai, atau sampai kapan negara kita ini ada coronanya begitu. Kalau untuk selesainya kapan, berkali-kali saya membaca itu tidak terlalu tahu juga, karena itu tergantung dari masyarakat ya. Bagaimanakah masyarakat menyikapi atau melakukan protokol kesehatannya. Kalau dari kartu ini tampak masih betah sih, masih ya semoga segera berakhir ya. Kalau ini masih hangat-hangatnya, ini elemennya api, dia masih cukup kuat bertahan. Nah, tinggal bagaimana kita juga sih menerapkan protokol kesehatan, pakai masker, jangan bergerombol, lalu menjaga kebersihan, sering cuci tangan. Jadi tetap optimis ya, meskipun kalau di pembacaan saya ini masih hangat-hangatnya si virus corona ini masih agak lama di sini. Tinggal bagaimana kita menyikapinya. Tetap optimis bahwa dia akan pergi, dia akan hilang dari bumi ini. War of Pentacles, bagaimanakah dampak yang ditimbulkan dari virus ini? Tentu saja ini berdampak di banyak hal. Kalau ini Pentacles, yang jelas ekonomi juga terdampak ya, seperti tadi sudah saya bahas sebelumnya. Namun yang jelas ini harus dari kita sih yang pandai menjaga diri, harus kita yang ngekip
kalau ini gambarnya ngeklip ya, atau menjaga diri kita supaya si virus ini tidak mau masuk ke dalam tubuh kita. Ya, sekali lagi seperti pakai masker, jaga jarak, tidak bergerombol. Jika memang tidak penting, jangan pergi-pergi dulu. Lebih aman memang di rumah sebetulnya. Oke, lalu selanjutnya, nah seperti kita tahu, vaksin untuk virus corona itu diuji coba pada bulan Agustus ini. Nah, bagaimanakah perkembangan vaksin ini ke depannya? Apakah bisa diproduksi secara massal dan dipergunakan oleh rakyat Indonesia sesuai dengan rencananya, yaitu di awal tahun 2021? Bagaimanakah perkembangan vaksin ini? The Hermit ini kalau saya melihatnya cukup optimis ya. Ini memang sedang diuji coba ya, ditunggu saja hasilnya. Harus optimis, lalu tetap yakin aja. Ini dikembalikan kepada diri kita masing-masing. Ketika kita merasa yakin vaksin itu bisa digunakan, ya ini akan terjadi. Jadi kita dukung saja program pemerintah. Kalau saya cukup optimis sih, ya kita tunggu dan bersabar. Nah, sambil menunggu vaksin ini siap digunakan, apa yang sebaiknya kita lakukan supaya virus corona itu tidak menimbulkan lebih banyak korban jiwa, tidak menimbulkan kematian yang lebih banyak lagi? Agak ngeri juga sih, sudah ribuan orang yang meninggal. Oke. Two of Wands. Kalau ini gambarnya si wanita ada di dalam rumah ya, tapi dia tetap optimis melihat ke depan. Kalau saya mengartikannya, jadi tempat yang paling aman memang di rumah, tapi sebisa mungkin kamu tetap bisa melakukan hal yang produktif meskipun di dalam rumah. Nah, kalau toh harus keluar rumah untuk bekerja atau untuk keperluan yang lain, memang harus mematuhi protokol kesehatan supaya kita menjaga orang lain juga dan kita juga bisa terjaga. Nah, ini menjadi pilihan kita ke depannya. Kalau saya sih tetap optimis ya. Kita keluar boleh, tetap patuhi protokol kesehatan supaya si virus ini tidak masuk ke dalam tubuh kita. Teman-teman pecinta tarot, demikianlah pembacaan saya tentang kondisi Indonesia secara umum pada edisi memperingati 75 tahun Indonesia Merdeka. Yang baik kita amini, yang kurang baik coba kita perbaiki bersama supaya kondisi Indonesia menjadi jauh lebih baik ke depannya. Oke, sekian video saya, Jiwa Merdeka, ketika kita mampu mengalahkan ego dan kekhawatiran yang ada di dalam diri kita. Saya Dewi Tarot, nantikan tayangan video saya selanjutnya. Merdeka!